Channel to Bonafide Channel. Kali ini saya ingin membicarakan laga hidup mati untuk kualifikasi Piala Asia U23 Under 23 yang akan dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang diadakan pukul kick-off-nya pukul 19.30 WIB. Ini adalah pertandingan hidup dan mati untuk timnas Indonesia. Jika Indonesia menang dapat 7 poin, akan dapat otomatis lolos ke Piala Asia U23 yang akan diadakan entah di Cina atau di Arab Saudi, saya kurang dapat informasi. Yang kedua, kalau Indonesia kalah itu otomatis kita gagal untuk melaju ke babak final Piala Asia. Dan itu sangat tragis karena waktu di zamannya Coach Sintayong, timnas kita bisa berhasil membawa 4 besar, bahkan hampir lolos ke Olimpiade 2025 kemarin yang diadakan di Prancis kemarin. Sayangkan jika kita gagal meraih kemenangan dan gagal lolos ke Piala Asia karena mengalami kekalahan atau draw. Jadi satu-satunya cara supaya lolos ke Piala Asia U23 2026 itu dengan meraih kemenangan di laga ajang malam ini. Ini saya akan sarankan dan memberi masukan kepada Coach Gerard van den Broek sebagai head coach pelatih kepala timnas U23 dengan susunan bisa juga 3-4-3. Kiper bisa saya percayakan kepada Dava Fasya atau enggak kiper dari Borneo yang itu saya kurang tahu namanya siapa. Di tengah saya sarankan atau saya masukkan kepada Coach Gerard van den Broek itu di tengah 3 back itu Kadek Arel untuk duel menang dia duel melawan Korea Selatan. Dion Max yang bermain di NEC Nijmegen, dia yang pemain di Liga Belanda, dan Kakang Rudianto sebagai back kanan tengah, kalau bisa juga back kanan. Di depannya saya masukkan kepada di kirinya ke Donitri Pamungkas. Pemain Persija Jakarta tersebut dapat memaksimalkan kemampuannya untuk menyerang, untuk mendistribusikan bola ke depan dan pertahanan dengan cukup baik. Ditemani oleh Frankie Misa di kanan. Penopang di tengah Robi Darwis, dan kita coba Zanaden Faris atau enggak Rainan Hanan sebagai box to box timnas Indonesia. Robi Darwis dan Rainan Hanan. Strikernya kemarin kita sudah terbukti, kirinya itu Rafael Struijk. Rafael Struijk mencetak satu gol melawan Makau biarpun tidak bisa jadi pedoman. Saya berharap dia bisa cetak 2 gol dalam laga ajang ini, mengulang kejadian Piala Korea kemarin. Dapat bisa cetak 2 gol Rafael Struijk. Di tengah dibantu oleh Jens Raven, kemudian dia bisa cetak gol juga. Satu lagi di sebelah kanan itu Rahmat Arjuna untuk di sisi kanan. Kenapa saya pilih Rahmat Arjuna? Karena dia bisa eksploitasi di sisi kanan. Sisi kanan timnas Indonesia. Karena saya lihat kekurangan timnas Korea U23 ini di kelemahannya ada di sebelah kanan. Jadi mudah tembus waktu di sebelah kanan pertahanan Korea.
waktu menghadapi Macau itu penyerangan Macau lihat sisi kanan baru ke tengah baru dia syuting. Jadi dia kebobolan waktu lawan Macau. Jadi kita manfaatkan itu. Kedua sayap kita Rafael Struijk dan Rama Arjuna dapat dimanfaatkan dengan baik di eksploitasi kiri kanan. Tapi jangan lupa untuk pemain di pemain tengah timnas Indonesia harus bisa juga, jangan lupa juga untuk jangan takut juga untuk berduel untuk melawan timnas Korea. Karena kita lihat kemana waktu Piala Asia U23 kemarin di Qatar itu pemain-pemain yang Justin Hapman, Sunil Fidel itu tidak takut dia main body, main duel body dengan pemain Korea Selatan, sehingga kita dapat meraih kemenangan biarpun dengan cara penalti yang waktu itu membangunkan pegadang nasional ya, karena sampai 12 kali menendang untuk ke-12 tim untuk timnas Indonesia sehingga meraih kemenangan. Dan Slaven juga harus bisa bergerak aktif di depan. Membantu di posisi membantu kedua, bisa bagi pembantu. Kalau bisa Janis Slaven juga harus bisa cerdik dia di kotak penalti tim lawan. Karena disitu bisa dapat mengacau formasi konsentrasi timnas Korea Selatan. Jadi pecah pikiran fokusnya entah menjaga Rafael Struijk atau Rama Arjuna atau Janis Slaven. Jadi pecah pikiran yang mana mau dijaga. Dan juga untuk lini kedua jangan takut untuk syuting dari luar kotak penalti. Jika buntu waktu Indonesia lawan Korea Selatan, coba syuting dari kotak luar penalti. Mungkin bisa dapat berbuah gol dalam tendangan spekulasi, bisa tendangan spekulasi atau tendangan yang emang direncanakan untuk syuting dari kotak penalti untuk memecahkan pertahanan Korea Selatan. Pertahanan Korea Selatan. Jadi saya harap dapat juga meningkatkan kreativitas di lini tengah. Entah itu Rainan Hanan atau Ananda Rehan atau enggak Zaden Faris atau enggak Robi Darwis yang di lini tengah dapat mengeksploitasi di lini tengah dan dapat mengkreativitaskan di pertahanan lawan sehingga pertahanan lawan kacau dan bingung membaca pergerakan timnas Indonesia. Itu kita baca kemarin waktu lawan timnas senior waktu lawan Lebanon kemarin. Itu nanti kita buat video selanjutnya bagaimana setelah review timnas Indonesia menghadapi versus Lebanon. Itu nanti saya kulik di situ di video selanjutnya bagaimana review dan gitulah timnas Timur Tengah yang sangat terpampang jelas, sangat bagus sekali kita pelajari waktu lawan Lebanon. Itulah ciri-ciri khas Timur Tengah yang suka mengundur waktu dan mereka tidak serius bermain. Waktu lawan Lebanon itu ada bukti pelajaran yang sangat berharga waktu Lebanon. Jadi kita harus bisa timnas 23 ini harus bisa kreatif secara kreatif mungkin untuk membongkar pertahanan lawan. Jangan sungkan untuk menembak dari lini dua timnas Indonesia. Jangan monoton dalam satu strategi. Kalau bisa dalam strategi itu ada tiga rencana yang untuk membongkar pertahanan Korea Selatan. Jadi tidak monoton saja serangan-serangan tersebut, bisa dari sisi kiri, kanan, tengah. Jangan monoton, tetap kreatif mungkin sehingga kita dapat meraih kemenangan, mendapat keunggulan dan mempertahankan keunggulan itu dengan cara pertahanan yang baik. Dengan pertahanan yang baik, komunikasi yang baik di belakang, di depan, di tengah, sehingga kita dapat meraih kemenangan. Sehingga kita dapat lanjut dalam final kualifikasi final di entah Arab Saudi mungkin di tahun depan under 23. Saya harap kita dapat meraih kemenangan. Itulah masukan dan atau saran dari saya untuk Coach Glenn Vandenberg.
Di video selanjutnya tadi sudah saya sampaikan akan ada review timnas Indonesia menghadapi Lebanon. Masukan-masukan di situ, situlah kita ulik semua bagaimana cara untuk mengalahkan timnas Irak dan Arab Saudi untuk tanggal 9 dan tanggal 12. Tanggal 9 dan tanggal 12 Oktober 2025. Semoga malam ini kita dapat diberkahi keberuntungan dan anugerah dari Tuhan sehingga kita dapat meraih kemenangan atau mendapat keunggulan dalam pertandingan ini. Semoga Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Ciao.